Halo semuanya, selamat datang kembali. Kita sering banget kan ya mikirin sholat itu cuma sebatas gerakan aja. Nah, hari ini kita bakal coba bedah makna sholat yang jauh lebih dalam. Gimana sholat bisa jadi semacam panduan hidup yang ternyata relevan banget, terutama buat kalian nih generasi muda yang lagi siap-siap masuk ke dunia profesional. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini deh, yang mungkin sering banget lewat di kepala kita. Sholat itu cuma rutinitas aja, gitu. Sebuah kewajiban yang pengennya kita selesaikan cepet-cepet. Ternyata ada makna yang jauh lebih besar di baliknya. Gini deh, kalau kita lihat definisinya secara etnis atau fikih, sholat ya serangkaian gerakan dan ucapan, simpel. Tapi, coba deh kita geser sedikit ke esensi spiritualnya. Sholat itu adalah momen di mana hati kita, batin kita, berhadapan langsung sama Allah. Jadi ini bukan soal gerak badan, tapi soal membangun koneksi hati. Nah, ini ada satu hal yang menarik banget nih, yaitu pilihan katanya. Di Al-Quran, perintahnya itu seringkali pakai kata dirikanlah sholat, bukan cuma kerjakanlah. Ini tuh ngasih sinyal kuat kalau sholat itu bukan sekedar tugas yang dicentang di to-do list, tapi sebuah pilar, sebuah fondasi yang kita bangun dengan kokoh di hidup kita. Jadi, kalau sholat itu pilar yang harus kita dirikan, kita mulai dari mana dong? Ya jelas, dari fondasi yang paling dasar dan paling personal, karakter kita sehari-hari, yang dibentuk lewat sholat 5 waktu. Sholat maktubah yang 5 waktu itu, dari subuh sampai isya, bisa kita bayangin kayak detak jantung spiritual harian kita. Inilah kerangka yang ngatur ritme dan nopang semua aktivitas kita, dari pagi sampai malam. Tentu, sama kayak aktivitas penting lainnya, sholat juga punya aturan main. Ada syarat wajib, syarat sah, dan rukun-rukunnya. Ini semua penting biar sholat kita benar secara formal. Tapi yuk kita coba fokus bukan di gimana cara sholatnya, tapi di kenapa kita sholat. Soalnya kekuatan sesungguhnya itu ada di hikmah di balik ini semua. Nah, ini dia hikmahnya. Sholat itu katanya mencegah perbuatan buruk, yang artinya itu ngebangun integritas. Terus, menjaga waktu sholat itu kan latihan manajemen waktu paling dasar. Skill yang dicari banget di dunia kerja kan. Sholat juga jadi momen kita bersih-bersih dari kesalahan kecil harian, dan jadi sumber ketenangan di tengah hektiknya hidup. Jadi ini bukan ritual kosong, ini pelatihan karakter kita setiap hari. Ada satu perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW yang keren banget buat ngegambarin ini. Setiap sholat, itu kayak kesempatan buat kita riset, mandi, bersih-bersih dari kotoran duniawi yang mungkin nempel. Jadi kita bisa mulai lagi aktivitas dengan pikiran dan hati yang lebih jernih. Oke, fondasi pribadi udah kita bahas. Tapi sholat itu nggak berhenti di level individu aja. Sekarang, mari kita lihat gimana kekuatan ini bisa berlipat-lipat ganda ketika kita nggak lagi melakukannya sendirian, tapi bareng-bareng sebagai satu komunitas. 27 kali lipat, angka apa ini? Ini bukan angka sembarangan loh. Ini adalah perbandingan pahala yang dijanjikan antara sholat berjamaah sama sholat sendirian. Sebuah insentif spiritual yang luar biasa kan? Bedanya kelihatan jelas banget. Kalau sholat sendiri, fokusnya ya hubungan kita sama Tuhan, satu-satu. Tapi pas berjamaah, manfaatnya langsung meluas. Selain pahala yang dilipat gandakan, kita juga ngeratin ikatan sosial. Dan katanya, kita dapat perlindungan spiritual dari kekuatan komunitas itu sendiri. Ada sebuah analogi yang pas banget buat ngegambarin ini. Kalau kita sendirian, kita itu kayak domba yang misah dari kawanannya, jadi lebih rentan. Tapi, pas kita berdiri bareng dalam satu barisan, dalam satu jamaah, kita jadi lebih kuat dan lebih terlindungi. Bisa dibilang, sholat berjamaah itu semacam benteng kolektif kita. Dari disiplin harian dan kekuatan komunitas, sekarang kita naik level lagi. Ada satu momen persatuan mingguan yang jadi kayak tombol reset spiritual buat seluruh masyarakat. Apa itu? Ya, sholat Jumat. Jantungnya sholat Jumat itu ada di khutbahnya, yang punya 5 pilar utama. Struktur ini tuh didesain biar setiap minggu kita semua dapat paket lengkap. Ada pengingat tentang Tuhan dan Nabi, ada nasihat buat perbaikan diri, ada petunjuk dari Al-Quran, dan ditutup dengan doa buat kebaikan bersama. Ini udah kayak kurikulum spiritual mingguan buat satu komunitas. Manfaatnya juga berlapis-lapis. Mulai dari pembersih dosa-dosa kecil mingguan, jadi sumber ilmu dan bahan introspeksi, sampai yang paling kelihatan, jadi momen di mana seluruh komunitas lokal berdiri bahu-membahu nunjukin persatuan. Inilah yang bikin sholat Jumat jadi sebuah institusi sosial yang kuat banget. Kita udah lihat sholat di skala harian dan mingguan. Sekarang kita sampai pada tugas bersama yang paling mendalam yang nunjukin puncak solidaritas kita sebagai manusia. Sebuah tanggung jawab kolektif waktu kita berhadapan dengan kematian.
Disinilah kita kenalan sama konsep namanya fardu kifayah. Artinya gini, sholat jenazah itu kewajiban, tapi bukan buat tiap individu, melainkan buat komunitas. Ini tuh kayak sistem jaring pengaman sosial yang cerdas banget, buat mastiin gak ada satu orang pun di antara kita yang pergi tanpa dihormati dan didoakan oleh sesamanya. Prosedurnya sendiri simple banget, nggak pakai ruku atau sujud, cuma 4 kali takbir yang isinya bacaan penuh makna. Fokusnya murni 100% buat doa dan penghormatan terakhir kepada almarhum atau almarhumah. Dan buat partisipasi kita dalam tindakan solidaritas terakhir ini, ada imbalan yang disebut 1 kirot. Penasaran kan apa itu kirot? Pahalanya itu digambarin segede gunung Uhud. Ganjaran yang sebesar ini tuh ngasih sinyal yang kuat banget tentang betapa Islam menghargai tindakan empati dan solidaritas kita ke sesama, bahkan sampai di momen terakhir mereka di dunia ini. Oke, jadi setelah kita bedah semua lapisan makna ini, gimana cara kita nyatuinnya? Gimana caranya sholat benar-benar bisa jadi kompas dalam hidup kita, terutama pas kita lagi siap-siap masuk dunia kerja? Hubungannya itu sebetulnya langsung banget. Disiplin yang kita latih 5 kali sehari itu nantinya bakal ngebentuk etos kerja yang jujur dan penuh tanggung jawab. Terus semangat kebersamaan yang kita rasain di masjid waktu sholat jamaah, itu modal utama buat ngebangun kerjasama tim yang solid di kantor nanti. Jadi, inilah perjalanannya. Dari aku ke kita. Dimulai dengan ada disiplin diri, terus berkembang jadi persatuan di komunitas, menguat jadi kohesi sosial di masyarakat, dan puncaknya adalah empati buat seluruh umat manusia. Setiap jenis sholat ternyata ngebangun satu lapisan karakter penting dalam diri kita. Nah, bahasan kita sampai di sini, dan ditutup dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau sholat itu emang dirancang sebagai kompas untuk memandu kita, udahkah kita benar-benar memanfaatkannya buat menavigasi perjalanan hidup kita? Dan yang lebih penting, saat ini, kompas itu menunjuk ke arah mana? Terima kasih sudah menyimak.